Kita lahir 70-an. Ya pokoknya yang menguasai itu deh gitu, Iya, anak-anak itu tuh nah, wah orang kan hype banget kan gitu kan. Jadi Roni ini kalau ditolak sayang banget sekarang. Jadi dulu zaman SD itu Kang, saya tuh semua olahraga dijabanin kan. Kalau dulu susah, kalau sekarang gampang, tapi saking banyaknya portal. Buat saya lagu itulah Ya, yang luar biasa ya. Oke, sekarang beralih ke kehidupan pribadi. Ya. Tapi nggak terlalu pribadi kok. Siap. Kita Apa ini- pribadi ya. juga. Tapi saya emang nggak banyak ini. Iya, kita ini sangat sangat kagum dengan Arman Maulana gitu ya, seorang artis besar, istrinya juga seorang aktris. Tapi kayaknya adem ayem tuh nggak pernah kita dengar gosip panas seputar Saya bayarin Kang semua wartawan. gitu ya. Pasti ada resepnya Kang yang kita perlu belajar gitu. Itu gimana cara ngejaganya? Apa ya cara ngejaganya? Kalau saya sih ya kalau doa udah pasti ya Kang. Ya, ya, doa kita mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala itu. Padahal udah haji kan ya? Alhamdulillah Iya. 2017 kan. Iya. Doanya lebih makbul pasti kan. Amin, amin, amin. Itu mah udah pasti gitu ya. Insyaallah. Karena kan apapun yang kita kerjakan kalau tanpa Doa, ya. Allah Subhanahu wa taala nggak ada apa-apanya lah betul, gitu ya. betul. Kalau kata Allah, lu gini ya udah gitu Iya, gitu kan. iya. Nah, tapi kalau di hubungan manusianya lah gitu ya. Unsur ini Kang, heureuy bahasa Sunda teh heureuy apa ya? Bercanda, humor ya. Humornya itu Iya. di rumah Kita orang Sunda heureuy ya. heureuy. Ocon ya. Itu. Jadi humor Ya. kalau humor sudah hilang dari berumah tangga, saya kira itu harus ada pertanyaan yang kenapa oke, gitu. oke. Karena dengan bercanda, dengan humor itu semuanya akan lebih santai. Iya, lebih Apapun relax. masalah yang Betul, berat, betul. itu akan karena kalau udah Nggak nggak ada sedikit-sedikit sensi ya, iya, nggak sedikit-sedikit kalau udah nggak ada baper itu ya. bisa udah banyak pintu-pintu yang ketutup gitu. Justru dengan bercanda. Makanya saya sama istri saya tuh selalu bercanda gitu tiap hari. Dua-duanya punya jiwa humor atau Ya, salah satu? kebetulan dua-duanya Sunda. Sunda teh kan rehe ya. Iya, Rehe tuh ocon lah. ya Banyol, bercanda juga, banyol. gitu. Jadi saya sama istri saya sampai detik ini tuh memang selalu apapun tuh pasti ada bercandanya tuh 30% tuh selalu ada. Dan itu yang bisa memasukkan ke hubungan berumah tangga saya Oke. gitu. Termasuk dengan mendidik anak gitu. Iya. Kalau mendidik anak terlalu bapak Iya, terlalu iya. ibu gitu, Iya, iya. bukan teman. Teman itu kan banyak oconnya ya, Betul, banyak betul, heureunya, banyak komedinya, banyak bercandanya gitu. Justru dari kebercandaan itu akhirnya jadi Malah bisa keluar, masuk ya. gitu. Itu pun belum tentu 100% Kang masuk kepada anak, betul Kang? Ya, susah, Iya kan susah. Saya susah punya banget anak 3 walaupun saya. bercanda apa Iya, ya, iya. tetap aja gitu anak tuh kan punya pagar Ada aja pagar, gitu kan. ngeri kan mau terus terang gimana gitu kan ya. Jadi yang saya rasa sih itu sih Kang. Ya selain komunikasi Jadi, udah dari pasti temen. ya gitu. Tapi alhamdulillah lah gitu. Saya tuh sama istri saya alhamdulillah sampai detik itu bercandanya tuh terus ada gitu. Jadi nggak yang udah tolong ini, udah nggak gitu gitu ya. Iya. Atau masih gitu gitu ngerti nggak sih? Halus pisan itu ya. Kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Jadi rileks ya hubungannya Relax, ya. betul. Tapi menghindari gosip itu yang kita kagum tuh gimana ya? Seperti itu saya bilang, saya bayar wartawan. Ya kalau gosip mah Tergantung dari mungkin- kitanya ya? Iya, Tergantung betul. dari Balik kitanya. lagi ke kitanya kan. Ya, Kalau ya. kitanya memang tidak menuai ya, menuai gosip itu sendiri ya pasti nggak akan Ya, ya. ada Oke, gitu. oke. Karena emang kebetulan saya dan istri saya juga memang bukan yang alhamdulillahnya tuh saya dan istri saya dari dulu tuh memang membuat karya, bukan sensasi ini sensasi itu Oh, nggak iya, gitu. iya, Tapi iya. dari karya saya menjadi sensasi, dari karya istri saya menjadi sensasi. Ya Oke. itu mah beda lagi kan, Oke, oke. aksi reaksi gitu kan. Nah jadi ya mungkin akhirnya jadi nggak ada gosip gitu. Oke. Luar biasa. Kalau pendapat Kang Arman, seorang imam di dalam keluarga itu gimana Kang? Kita pengen Kang. belajar. Hah? Berat ya? Kang. Berat ya? Kang. Menjadi pemimpin itu berat. Iya, ternyata. padahal cuma anak, istri gitu Ya, ya, tapi berat banget gitu Betul, ya. betul. Saya belajar dari guru-guru saya, ustadz-ustadz saya gitu ya. Tapi saat menjalankannya itu ternyata berat gitu. Iya, Tidak segampang itu. Dan memang itu yang itu perlu latihan, perlu terus istiqomah, Ya, perlu terus istiqomah. dilakukan karena tidak bisa instan gitu. karena yang kadang-kadang gampang diucapkan kita nggak ngerjain itu bahaya ya. Itu benar-benar sulit Orang akan banget melihat gitu. apa yang kita lakuin sih. Ya. Kadang-kadang Keluarga. kan jangankan kita mencontohkan kepada istri dan anak, kita sendiri aja Iya, iya. susah banget untuk Iya, betul, memulai betul, itu gitu ya. iya. Nah sekarang, makanya dari dulu saya memang cara yang paling ampuh
untuk menjadi imam ada saya yang harus menjadi contoh. Ya, betul. Gitu. Itu yang saya harus menjadi Setuju contoh. banget Sholat gitu. misalnya gitu ya. Ya udah, saya coba menyuruh anak saya untuk sholat. Ya namanya juga remaja ya kan, kita juga pernah ya kan, aduh sholat aing haram, apa sih gitu, lah gitu ya, tidur aja lah udah gitu ya. Kita juga pernah mengalami itu gitu. Nah, makanya saya lebih ke contoh. Contoh aja. Terus kalau misalnya ngajak sholat jamaah juga tidak terlalu yang bagaimana harus memaksa. Karena gini, saya mengerti bahwa saya bukan dari keluarga, misalnya saya keluar dari kiai haji siapa yang pesantren. Kalau itu udah beda. Lingkungannya aja sudah terbentuk Islam, agama, religi, jadi udah terbentuk. Jadi mungkin pada saat brojol tuh anak ke dunia gitu ya, dia sudah terbiasa dengan azan, dia terbiasa dengan apa dan karena memang pas pada saat brojol juga di situ udah di pesantren. Nah kalau saya kan bukan seperti itu. Nah ilmu-ilmu itu yang saya pelajari. Oh oke, ya benar juga. Saya kan bukan dari kiai, bukan dari apa. Begitupun anak saya brojol itu lihat ibu bapaknya penyanyi kan, bukan ustadz atau ustazah gitu kan. Nah jadi bagaimana cara saya mendidik anak itu ya memang biasanya dengan contoh. Gitu. Iya, saya juga dulu waktu almarhum bapak saya masih ada, beliau sering ngingetin saya. Dia bilang, kamu jangan pernah berharap anak kamu rajin sholat kalau kamu nggak rajin sholat. Betul. Jangan kamu berharap anak kamu jadi anak soleh kalau kamu sendiri juga nggak berusaha jadi anak soleh kan gitu. Paling ampuh kan? Paling ampuh, memang contoh ya. Dan itu bisa didebat. Kalau kita tidak melakukan itu paling enak anak. Bapak aja enggak. Nggak respect juga dia, nggak respect ya. Bapak aja enggak, ngapain lu nyuruh gue gitu. Udah mati kutu deh udah kalau kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya kita melakukan terus iya ya bapak gue ngelakuin kok gitu. Mau ngapa juga emang bapak gue ngelakuin. Lama-lama nurut, lama-lama ngikut ya. Akhirnya ya udah gitu. Kang, mudah-mudahan suatu ketika, suatu hari, kapan gitu, putri kan ya anaknya ya? Iya, Najak. Ya putrinya Kang Arman itu misalkan nonton obrolan kita di bicarapagi.id. Ada nggak pesan buat masa depannya dia, dan pastinya juga ini bermanfaat buat penonton lain dari seorang Kang Arman sebagai ayah? Setiap bapak atau ibu, orang tua, itu pasti mendoakan setiap saat untuk anak itu menjadi, kalau wanita menjadi seorang anak yang soleha, kalau lelaki menjadi anak yang soleh, udah pasti gitu ya. Selamat dunia akhirat. Selalu mendoakan orang tuanya udah pasti. Nah, tapi kalau di masalah dunianya, keduniaannya gitu, raihlah cita-cita setinggi mungkin dengan usaha yang maksimal, satu. Dan yang kedua adalah kalau bisa mendapatkan cita-cita kamu itu, kerja kamu itu adalah yang passion-nya dia. Karena kalau mengejar pekerjaan yang passion-nya dia, saya yakin akan 100%. Betul. Love what you do. Ya, tidak semua orang mendapatkan pekerjaan pada passion-nya dia. Tidak semua, tidak sesuai gitu. Tapi kalau bisa kejarlah itu gitu, karena itu yang akan mengembangkan semua kreativitas yang ada di dalam tubuh kita untuk tetap bertahan dan bahkan terus berkembang lebih bagus. Gitu. Oke. Kemajuan seorang anak ya, kita juga kan anak dari orang tua kita ya, jadi nggak pernah terlepas dari orang tua. Betul. Iya, peran orang tua atau pesan dari orang tua yang paling selalu diingat oleh Kang Arman sehingga menjadi orang sukses kayak ini, boleh ceritakan? Almarhumah ibu saya ya, jadi almarhumah ibu saya tuh dulu itu sih Kang, totalitas. Yang saya ingat itu adalah totalitas. Maksudnya gini, dulu pernah bicara santai ibu saya. Ibu saya itu kan meninggalnya karena sakit, Kang. Jadi sakitnya itu ibu saya tuh 3,5 tahun sampai 4 tahun sebelum meninggal. Lumpuh gitu, Kang. Jadi nggak bisa, kayak paralyzed gitu. Jadi yang hidup tuh istilahnya cuman dari leher ke atas. Jadi otak dan ngobrolnya bisa, ininya udah diem aja gitu, nggak bisa. Nah, akhirnya berapa waktu itu? Ibu di kisaran 60 lah gitu. Nah, 60 kurang sih, 60-50 sekian lah gitu. Ibu tuh akhirnya ya itu, karena mungkin ini diem sekian tahun, akhirnya rusak organnya kan. Nah, akhirnya meninggal gitu. Nah, memang karena dulu saya paling kecil, bungsu, jadi saya yang lebih sering menemani ibu. Karena kan kalau yang lain kan udah kuliah, udah kerja gitu kan, kakak-kakak saya gitu aja. Jadi, nah pada saat ngobrol santai itu, ibu pernah, kamu tuh harus menjadi orang yang total. Total dalam beribadah, total dalam bekerja, total dalam belajar. Nah, istilahnya gini, Man, dia bilang, ini jangan dipandang secara harfiah. Kalau kamu nyuri, nyuri sendal di masjid, terus kena, udah dipukulin, udah dicap kamu tukang pencuri,
Nyuri cuma sendal jepit doang. Iya, Gitu. iya. Curi itu langsung aja emas segunung. Gitu. Jadi maksudnya total, gitu dia bilang tuh. Nah kalau kamu mengerjakan sesuatu, menolong orang, duit kamu di dompet ada 10.000, ngasihnya cuman 100 perak gitu. Dapat pahala, kata ibu, dapat pahala. Tapi kalau kamu besoknya akan dapat 10.000 lagi, nggak ada salahnya kasihin aja 10.000 itu gitu. Jadi total, semuanya tuh harus total. Dan itu akhirnya yang buat saya lagi ngobrol santai gitu ya, tapi kena banget ke saya gitu, sampai gede gitu, sampai gede. Jadi saya kalau melakukan sesuatu tuh emang total gitu. Oh ini sekarang nyanyi, oh ini ada karya ini nih. Kebetulan itu di belakang kamera ada manajer saya gitu ya di sana ya. Iya. Bisa ditanya gitu sama Mas Rudi, kalau saya lagi ada satu karya gitu dengan Trinity ngeluarin single itu kayaknya saya paling cerewet Kang. Jadi YouTube-nya gimana, ininya gimana, ininya gimana, ininya gimana. Selalu saya bertanya gitu karena memang sudah terbiasa. Mungkin banyak pihak-pihak yang kadang-kadang merasa Arman ini annoying banget deh gitu ya, mungkin. Tapi tapi kadang-kadang ada pihak yang merasa bahwa enaknya sama si Arman mah gue jadi nggak kerja karena banyak, jadi saya kegatal gitu, gatal untuk memberikan jadi memang udah terbiasa seperti itu karena itu karena nasihat ibu, kalau kamu mengerjakan sesuatu memang harus total di apapun itu gitu. Luar biasa gitu. Kang, diminum dulu Kang. Mangga. Ini kita ngobrolnya di sebuah hotel mewah banget di daerah Pondok Indah. Jadi kalau sahabat bicara pagi.id lagi main ke Pondok Indah itu ada hotel baru sih, relatif baru, namanya ini Intercontinental Jakarta Pondok Indah, bintang 5, keren banget ya. Ini kita di sini ngobrol jadi sama Kang Arman. Itu untung ada tulisan Intercontinental. Tadi kalau orang lihat sangkanya ini rumah saya kan. Karena rumahnya orang Pondok Indah ini, yang saya curiga juga yang punya sih ini. Jadi, Kang Arman, kayak tadi tentang orang tua gitu ya. Boleh cerita sedikit masa kecilnya Arman Maulana itu kayak nakal kan? Nakal ya? Bawong gitu orang bilang ini. Pertama anak BMX. Ya. Old school, OS BMX ya. Zaman kita 70-an ya. Iya, 70-an. Bukan yang seperti sekarang ya, itu BMX zaman dulu ya. Dulu kalau sekarang kan trennya Brompton gitu ya, anak Brompton gitu ya. Ikut-ikutan sekarang sepeda Brompton. Saya tetap OS BMX. Saya tetap OS BMX. Ada apa dengan BMX, cerita menarik tentang BMX? Jadi waktu saya kecil itu waktu Kang Tantan juga sama seumuran, itu kan yang hype itu Bromptonnya itu adalah BMX gitu kan. Saya hanya bisa mimpi waktu itu, nggak pernah bisa sama Kang, saya juga sama. Saya bukan dari keluarga yang menengah ke atas atau berada gitu. Saya dari golongan menengah ke bawah. Ya cukup lah ya. Cukup lah gitu ya. Ibu bekerja, bapak tapi pensiun. Nah, untuk seorang ibu aja, gaji ibu aja menghidupi, saya kan 6 saudara Kang gitu kan pasti udah pas-pasan. Saya bungsu. Saya bungsu. Ini saya bingung. Tiap saya membawa narasumber itu udah 5 orang bungsu. Bungsu semua. Karena saya juga bungsu. Padahal saya nggak nyari narasumber bungsu. Saya anak ke-7 saya. Oh ya, saya anak ke-6. Kalau dulu kan biasa ya 6, 8, 10 tuh anak tuh biasa gitu. Malah kurang katanya. Iya. Nah terus saya tuh dulu bagaimana saya bisa beli sepeda gitu kan, BMX itu orang ibu tuh udah pas aja lah, udahlah untuk kehidupan gitu kan. Nah tapi kan saya tuh ya anak kecil Kang ya, aduh pengen banget BMX gitu ya. Nah dulu akhirnya gimana caranya gue beli BMX gitu ya. Terus akhirnya kan zaman dulu Kang Tantan pasti tahu banget lah. Zaman dulu tuh kan kayak kecap kan botol yang masih ini tuh bukan plastik kan gelas kan dulu kan, botol. Nah itu kan suka dikumpulin tuh. Nah itu saya jualin ke tukang loak. Kalau salah kalau di kampung saya namanya lektut, kalau di kampung saya. Lektut. Jelek dan butut, jadi barang-barang bekas. Iya benar. Itu kan lumayan tuh Kang ya. Kalau dijual berapa botol tuh dapat 100 perak. Ada sampai 500. Sampai 500 gitu kan. Nah, terus koran. Ya kan, koran numpuk, majalah, pokoknya dijual. Nah, dulu tuh saya tuh ngejualin kayak gitu Kang untuk bisa membangun sebuah sepeda. Maksudnya nggak beli sepedanya langsung gitu? Gimana caranya Kang? Jadi saya tuh misalnya botol gini, dapat 500 lah misalnya. Nah, itu saya beli rantainya dulu sama apanya. Ini serius ya, sorry. Serius. Jadi ya karena kan nggak ada duit kan. Nah, akhirnya pokoknya akhir cerita lah gitu. Terbentuklah si sepeda itu. Jadi beli stang, beli stem, beli garpunya, fork ya, frame-nya, batangnya. Itu tuh terjadilah. Tapi jauh dari bayangan.
Jadi maksudnya gini, zaman dulu BMX itu kan ada Diamondback, ada Kuwahara, ada GT. Tapi kalau GT Skyway rada jarang lah masuk ke sini. Kebanyakan yang masuk tuh buatan Taiwan dan Jepang. Paling high itu Jepang, Kuwahara, Diamondback itu dan sebagainya. Itu wah itu boro-boro Kang bisa. Nah saya tuh akhirnya tuh dengan mengumpulkan yang tadi itu Kang, saya jual ini jualan limun Kang. Es limun ya? Iya, saya jualan gitu ke teman-teman gitu. Akhirnya dapatlah sebuah BMX Surabayaan. Karena dulu Surabaya yang bikin batang-batang dan sebagainya itu kebanyakan Surabaya. Jadi pokoknya Surabayaan. Jadi saya tuh BMX Surabaya. Tapi wah udah bangga lah. Saya masuk klub Blazer namanya dulu. Nah, ya itu loh masa kecil saya gitu ya. Nah terus nakal, ya cowok ya gitu ya. Jadi saya jahil. Kebetulan perumahan saya tuh ya namanya kan tadi saya bilang udah menengah ke bawah gitu kan. Bukan perumahan real estate gitu. Jadi pasti anak-anak kacau semua tuh. Tapi alhamdulillah Kang, saya itu jadi gini. Tetangga saya tuh ada yang penadah Kang, penadah narkoba. Ada preman. Masuk penjara karena dia tukang tusuk, dia pernah ngebunuh apa segala macam. Ada ya kalau tukang teller gitu banyak. Itu teman-teman saya tahun gini Kang. Tapi saya tuh nggak tahu kenapa saya tidak pernah Kang. Saya belum pernah ngerokok sampai detik ini. Saya belum pernah minum alkohol gitu. Sama dua-duanya alhamdulillah. Jadi saya mah temen aja gitu. Temen sama mereka gitu. Tapi justru aman Kang. Karena emang dia preman-preman di situ, daerah situ. Jadi pada saat saya masuk SMP 13 dulu gitu ya, nggak ada yang berani nyentuh saya. Senior-senior kan dulu zaman dulu mah kan main gencet lah istilahnya, kalau di itu mah gencet ya disebutnya kalau di Bandung. Nggak ada yang berani, orang tahu wah si Arman mah anak belakang gitu. Mau disikat sama preman-preman sini gitu. Jadi aman lah gitu ya. Nah karena dulunya tuh teman-teman saya suka itu jadi gitu. Nakal Kang, nyuri mangga itu mah udah biasa. Tapi yang paling nyuri-nyurinya juga nyuri-nyuri iseng gitu. Ya iseng, tapi yang saya paling ingat adalah ini Kang. jadi gini, sekolah saya itu rumah saya itu di belakangnya SMP 13. Nah, SMP 13 itu saya sekolahnya di SMP 13. Ada penjaga sekolah, galak banget. Aduh, Pak Sahannya Mang siapa gitu ya, Mang Maman atau siapa? Iyalah, enggak udah meninggal Kang. Udah dulu aja udah tua. Tapi galaknya wah galak, main pukul Kang, bener-bener galak banget. Jadi kan kesel anak-anaknya, anak-anak kampung ya anak gitu saya kesel. Puasa saya inget tuh, kita cailin yuk rumahnya lah, lah, aing makan naonnya, petasan, petasan badak Kang, gede banget Kang. Bukannya kecil ya? Tapi dulu di bom waktu tuh ya pakai papir. Oh iya, papir rokok, kan jadi kan lama tuh kalau papir kan kayak ngerokok kan lama gitu. Jadi bom waktu kan, udah gede banget subuh setelah sholat subuh. Kalau beribadahnya dari dulu kita beribadah Kang, beribadah, tapi beraraung gitu. Balance. Jadi malaikat juga bingung. Terus ini mau kemana gitu ya? Petasannya gede banget kan, udah kayak dinamit itu Kang. Dipakai papir, udah disimpan di depan gerbangnya rumahnya dia lah. Itu tuh di sebelah sekolah SMP rumahnya dia tuh si Mang siapa itu. Lari. Tapi biasa larinya tuh nggak ke rumah, sambil ngeliatnya penasaran. Dang, gede banget kan, subuh lagi sepi. Kang, ternyata jantung Kang. Gini Kang, step Kang. Wah itu mah semua yang kalau meninggal coba gimana Kang, kita masuk penjara itu mah. Wah kaget kan ribut tuh kan. Wah ribut si orang tuanya teh. Ada datang ke situ, kita juga pada lihat gini Kang. Wah udah berdoa, alhamdulillah nggak apa-apa Kang. Dari situ sih udah nggak mau lagi tuh jadi petasan yang ini. Jadi kalaupun ngejail juga petasan yang kecil-kecil aja. Tetap ngejail juga sih. Nah Kang, sama saya satu lagi yang BMX tadi Kang. Ya masih ada nggak sih sampai hari ini? Siapa? Masih disimpan nggak BMX-nya? Udah nggak ada? Udah nggak ada Kang, udah nggak ada. Itu yang BMX tadi ya Kang. Saya tuh jarambah teh apa ya kalau bahasa Sunda mah jarambah. Jarambah tuh main terus. Jauh, main jauh loh ya, jauh. Jaramah. Jarambah. Itu kacau Kang. Saya itu kalau weekend Sabtu Minggu ya. Jadi Sabtu pulang sekolah jam 12. Nah, dari situ udah punya sama klub saya tuh Bandung Garut. Gitu. Bandung Tasik, yang terjauh Bandung Bogor. Mau hampir Jakarta. Pakai sepeda. Purwakarta apa Puncak? Puncak. Jadi dulu itu biasa banget kayak gitu setiap weekend itu. Kalau Lembang mah segini, Lembang, Bandung, Subang kayak gitu mah, itu mah kayak, nah makanya saya bilang saya dari dulu emang gila olahraga gitu, makanya mungkin stamina itu kejaga karena emang dari seperti dulu, itu. Bukan tiba-tiba karena kebutuhan olahraga. Emang dari dulu saya seneng olahraga gitu. Dari semua kisah masa kecil atau remaja, pengalaman itu ada nggak yang menjadi cambuk buat Arman yang kayak sekarang jadi orang itu Kang,
saya waktu itu sangat pengen BMX, ya lu harus usaha sendiri gitu, sampai mendapatkan dengan yang halal ya, kan itu kan halal. Saya kalau yang nyuri-nyuri itu mah kan iseng, nyuri mangga gitu kan, itu mah iseng terus mangganya juga kadang nggak dimakan. Ya karena anak-anak gitu. Tapi saya dari dulu memang kalau lu memang mau sesuatu ya kejarlah gitu dengan kemampuan kamu gitu. Oh, toh kan saya jual botol, jual apa tadi koran dan itu kan emang yang ada di rumah. Bukan saya nyuri botol gitu atau nyuri enggak gitu. Terus saya jualan limun. Saya apa itu memang kejarlah 100% yang punya energi kita yang punya dengan dan kreativitas. Jadi oh iya satu lagi saya ingat banget. Jadi kakak saya tuh gambar jelek. Tapi kakak saya yang cowok dua-duanya itu seni rupa ITB dua-duanya. SR karena jago bagus banget. Nah, dulu ini gimana caranya saya bisa pengen jadi si BMX itu gitu kan. Jadi saya lihat tiba-tiba Roy namanya kakak saya, tapi dipanggilnya Kak Ooi. Si Kak Ooi itu bikinin saya ulang tahun. Bikinin saya mobil-mobilan Kang dari kayu. Jadi yang inget gak dulu kayu yang diketok pakai triplek. Jadi ya kayak mobil-mobilan. Bannya dari sendal jepit. Betul, bannya sendal jepit gitu kan. Nah, itu dulu Kak Ooi itu bikin itu bagus karena memang anak seni rupa kan. Bagus banget kan, keren banget kan, bukan kayak mobil-mobil gitu. Sampai dicat sama Kak Ooi itu dicat. Jadi emang jadi kayak mobil racing gitu. Nah, saya bawa kan ke tetangga ya di main, semua bingung kan. Yang lain mah wah semau asal aja gitu. Ini kan ini dicat, wah kayak racing gitu terus mereka teh, "Man, wah keren pisan" gitu kan. Nah, saya langsung keluar lagi otak dagang saya. Udah mulai ya? Gua itu ban sama pelek belum ada gitu. Jadi akhirnya saya kong kali kongan sama kakak saya. "Kak Oi, saya cari triplek, saya cari sendal jepit. Nanti bikinin mobil ini, sama sekalian dicat." Iya, ya adik ya, kakak pada adik sayang. Jadi akhirnya kalau itu udah 3, saya jual mahal tuh Kang ke tetangga-tetangga ke teman saya. Dapat duit itu beli ban, beli rente, beli apa gitu. Jadi aja sepeda. Memang juga bisnisnya dari ya maksudnya tuh kalau memang ada sesuatu kemauan, kejarlah dengan kreativitas yang harus cukup tinggi gitu. Kang Arman dikit lagi ya, ini saya kan cerita di Instagram bicarapagi.id bahwa hari ini mau ketemu Arman Maulana. Oh, pertanyaan. Banyak yang nitip pertanyaan, ada beberapa Siap. aja saya bacain ya, karena mereka fansnya Kang Arman. Ini ada dari namanya Rabi Badri. Ya. Bagaimana menyeimbangkan antara mengejar mimpi karir dan terus fokus pada keluarga? Gimana supaya balance membagi waktunya mungkin? Justru saya bersyukur banget sama Allah Subhanahu Wa Taala dikasih talent di seni. Karena kalau menurut saya membalance yang tadi ditanya sama Rabi itu lebih fleksibel kalau di seni. Beda dengan kantor, misalnya kantor. Karena itu kan Senin sampai Jumat, jam sekian. Nah itu jam sekian agak sulit untuk sekarang saya 24 jam sehari sih, karena dengan digitalisasi. Nah, bener. Apalagi sekarang udah. Betul, jadi lebih sulit lah ya gitu kalau kantoran tuh gitu ya. Nah kalau justru saya bersyukur banget fleksibilitas yang dimiliki oleh kaum para seniman ini gitu, bisa mengatur jadwal, bisa mengatur jam. Pada saat dibutuhkan itu adalah balance yang tadi gitu. Jadi tapi kalau misalnya bagaimana mengatur yang kantoran, nah saya juga nggak tahu Kang. Saya kan bukan orang kantor, tapi kalau saya yang seniman seperti ini atau mungkin apa seniman gini lebih gampang sih mengatur waktu. Istri juga balance. Seniman juga ya. Gitu betul. Ya. Yang kedua Kang, namanya dari @Sarah Galatia. Halo Kang Arman, mau bertanya dong, saat masa pandemi ini kegiatan apa yang sering dilakukan bersama keluarga dan apa proyek terdekat yang akan digarap untuk mengobati rasa rindu para penggemar berat gigi terutama mungkin? Kalau yang dengan keluarga, ngapain aja? Alhamdulillahnya saya sih bersyukur banget ya. Bukan bersyukur ada pandemi ini, tapi dengan pandemi ini banyak banget kepositifannya. Banyak hal positif. Betul, banyak banget hal positif. Misalnya, anak saya tuh remaja. Remaja itu adalah masa yang paling fragile. Bisa ke kanan, bisa ke kiri gitu ya. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Justru pada saat pandemi ini kan justru malah jadi 24/7 gitu. Bisa ngobrol, bisa tahunya dia mau kemana dan sebagainya. Itu sangat banyak banget hikmah yang saya dapatkan gitu ya. Kalau yang keluarga. Nah, kalau karya mau ngapain? Arana Project atau Arman Maulana Project kan memang paling rajin ya mengeluarkan tiap ini. Kemarin waktu pandemi dimulai
ngeluarin single baru Kamu itu kan, Iya. lagu Kamu. Nah, nanti ini sebentar lagi sebentar lagi nih berapa paling sebulan kurang ada single baru lagi judulnya Be With You. Nah, kalau Gigi itu sedang rajin-rajinnya mendigitalisasikan karya-karya Gigi yang belum terdigitalisasikan. Karena kan kalau Gigi udah 27 tahun kan, banyak banget album yang kita sudah ciptakan, tapi belum semua album terdigitalisasi. Terutama pasal-pasal hukumnya, Kang. Jadi itu yang lagi diberesin. Kalau memang hukumnya udah selesai, karena sekarang kan justru digital itu lebih ribet sekarang. Kenapa? Karena metadata itu udah dunia. Sekalinya kita nyemplungin ke digital itu udah dunia tuh. Udah bukan Indonesia Sabang sampai Merauke lagi. Kalau dulu kaset kan cuma Sabang sampai Merauke itu istilahnya. Nah, itu kan harus bener dulu hukumnya. Harus bener dulu apakah hak ciptanya yang siapa, publishingnya siapa dan sebagainya. Nah, itu lagi kita beresin dan akan mendigitalisasikan. Ada juga yang album Gigi milik kita, jadi bukan masih dipublish siapa atau masih didapat, benar-benar milik kita. Itu masih ada yang belum terdigitalisasi, Kang. Jadi kemarin itu lagi mendigitalisasi karya-karya yang Gigi. Karena Kang Arman juga punya YouTube channel ya. Ada, Kang. Sering membagikan karya-karya baru di situ nggak? Mungkin yang belum tahu. Iya, ya udah pasti. Channelnya apa, Kang? Channel Arman Maulana. Arman Maulana. Arman Maulana. Jadi kalau yang belum subscribe, jadi ada juga YouTube-nya Arman Maulana. Ya ada sih vlog di situ ada, udah pasti lah ya vlog. Terus ada yang akustik-akustikan juga ada sama Anmes. Terus kalau video klip udah pasti di situ. Tapi kalau di situ kan yang project solo saya. Karena kalau Gigi ada sendiri YouTube channelnya Gigi ada Gigi Band Official. gigibandofficial.com. Gigi Band Official, sorry. YouTube channelnya. Terus ya websitenya tadi gigibandofficial.com gitu. Beda. Kalau yang di Arman Maulana itu benar-benar saya pribadi gitu. Karya-karya saya. Yang ketiga nih, Kang. Kita pilih 5 sih. Jadi Siap. Dari A. Prasetyo Aji. Halo Kang Arman, mau bertanya kenapa alasan nama bandnya Gigi? Wah, ini kebetulan tadi udah bahas ya. Iya, apakah ada cerita seru di balik nama tersebut ya? Kebetulan tadi sudah dibahas di depan. Kamu rewind lagi? Nanti kita rewind lagi ada tadi jawabannya. Ini pertanyaan keempat, Kang. Dari Zakirin Ahmad, @Zakirin Ahmad. Bagaimana pandangan Kang Arman tentang perkembangan musik band di Indonesia saat ini? Karena banyak sekali yang one hit wonder setelah itu hilang dari peredaran. Jarang ada yang solid sampai bertahun-tahun. Gimana menurut Kang Arman? Kalau bicara masalah perkembangan band atau musik Indonesia sangat maju, sangat maju. Dan manajemennya juga sekarang band-band atau artis-artis solo itu sangat hebat. Karena sekarang udah dipegang oleh orang-orang anak-anak yang mengerti. Mau kemana? Kalau dulu beda, main aja dulu, ya kan? Main aja dulu, sikat aja dulu, ajar dulu. Kalau sekarang tuh kadang-kadang mereka dari nol tuh udah tahu kemana ininya. Jadi maju, sangat maju. Tapi tadi berbicara dengan one hit wonder itu beda, itu sebuah permasalahan yang beda, Kang. Karena di setiap zaman, dari zaman kita hitung dari mana, The Beatles atau lebih tua lagi dari The Beatles, misalnya siapa, Nat King Cole, Frank Sinatra gitu. Itu yang namanya one hit wonder tuh akan ada sampai detik kapanpun akan ada, karena kan yang nyoba keberuntungan. Betul, tidak semua orang yang tadi totalitas itu. Kadang-kadang di one hit wonder itu dikalahkan oleh totalitas. Karena dia tidak total, karena dia tidak benar-benar dalam berkarya itu. Suka ingat sih orang tua kita kalau di kampung anget teh ayam gitu ya. Betul. Jadi angetnya kalau dianget udah aja gitu. Karena banyak juga soalnya gini, Kang, yang pada saat dia jadi artis dielu-elukan, privilege-nya banyak, dia lupa. Dia yang dibawa adalah privilege-nya. Yang dicintai, yang di fans dan sebagainya. Tapi dia lupa akan ini karya ini sukses nih. Karya berikutnya harus bagaimana? Samain aja, nggak bisa. Sekarang itu per detik. Udah berubah. Tren itu dulu tren mungkin bisa bertahun-tahun. Kalau sekarang tuh tren tuh hanya bisa bulan kali ya. Bulan bisa berubah lagi. Nah, kebayang nggak kalau kita sebagai apapun itu, apapun ya, Akang tahu sendiri udah berapa sekian puluh tahun gitu ya, 25 tahun dikerja gitu. Itu kan kerasa kan? Harus kreativitas tuh harus sekarang tuh bener-bener detik. Betul, sekarang. Detik sekarang tuh bener-bener. Nah, itu juga sama gitu. Kalau misalnya kita santai aja, apalagi privilege-nya aja yang enak di hotel bintang 5. Pasti itu bener-bener one hit wonder. Harus terus pikir
besok kerjanya ngapain lagi, besok kerjanya ngapain lagi, besok emang nggak akan berhenti bekerja. Iya. Kalau kayak gitu. Sukses itu nggak ada ujungnya ya. Betul. Iya. Harus terus berkarya. Ini terakhir nih dari IG, dari Eta Risanti ya, Eta Risanti. Mau tanya Kang, hal apa yang akhirnya membuat Kang Arman memilih berkarir di musik dan bisa meyakini bahwa musik adalah bagian dari Kang Arman? Mungkin sepintas lagi aja, tadi kan udah di awal. Ya, iya itu flashback dari yang UI tadi gitu ya. Nah pada saat itu, Kang saya kuliah di UI Kang, Senin sampai Jumat. Iya. Saya belum pernah waktu kuliah di UI dari Senin sampai Jumat kuliah. Jadi ngapain? Enggak, jadi selalu ada bolong karena nyanyi. Karena profesionalnya saya nyanyi. Dan dari keprofesionalan saya nyanyi itu, saya mendapatkan uang. Saya mendapatkan salary profesional. Nah, terus akhirnya saya berpikir di situ, Kang. Oke, saya administrasi fiskal di perpajakan UI, pajak gitu ya. Di FISIP, perpajakan di FISIP. Apakah saya akan menjadi seorang menteri keuangan gitu kan? Tapi saya lihat di situ, ini kok ternyata nyanyi saya tuh. Jadi gini, semakin hari selain saya mendapatkan uang dari gaji lah, salary gitu dari nyanyi itu, semakin hari banyak banget orang yang datang ke saya, gila lu ya nyanyinya keren banget. Pertama sih asik, gua disebut keren. Lama-lama tuh makin sana tuh pujiannya tuh makin pujian yang teknis, pujian yang dari seorang musisi legend, dari seorang produser yang legend. Nah saya langsung mikir, oke, ternyata nyanyi saya itu bukan main-main Kang, bukan penyanyi kamar mandi, bukan penyanyi yang di kamar aja. Ya kalau sekarang mah penyanyi kamar bisa terkenal gitu ya, kalau dulu mah nggak bisa gitu kan. Oke, ternyata dampak dan sambutan dari orang-orang yang lebih profesional dulu dari saya itu serius. Dari situ Kang baru saya kayaknya Allah, Bismillah nih Allah, saya mungkin keluar nih dari UI dan kayaknya ini yang saya diberikan talent ini yang dari Allah saya berikan gitu, dan saya akan betul-betul 100% berjuang dengan ini musik. Yang akhirnya jadilah saya sampai sekarang gitu. Nah sahabat Bicara Pagi, itu jawaban-jawaban dari sahabat di Instagram, mudah-mudahan bisa menjawab kepenasaran sahabat-sahabat semua. Kang Arman, ini pertanyaan terakhir dari perbincangan kita. Menurut seorang Arman Maulana, apa makna sabar dan konsisten? Waduh. Makna sabar dan konsisten. Itu sih dua pilar yang sangat dibutuhkan untuk orang menjadi sukses. Sabar dan konsisten. Itu benar-benar, sabar itu kan istiqomah ya. Terus dijalankan oleh kamu. Kegagalan beratus-ratus kali juga harus dijalankan, harus sabar gitu. Apalagi sampai ada orang sabar dikasih Tuhan katanya, disayangi Tuhan, dicintai Tuhan, itu benar banget gitu. Karena memang Allah tuh atau Tuhan itu memang ujiannya ke kita adalah pengen melihat kesabaran. Ini sabar nggak nih orang? Semakin orang itu sabar, semakin diberikan ke ujian, dan itu semakin meningkat grade kita di dalam kehidupan gitu. Nah terus tadi yang satu lagi teh apa? Konsisten. Wah itu sangat penting untuk menjadi seorang yang menjadi orang sukses dimanapun apapun yang akan kalian kejar, harus konsisten. Kurang lebih sama dengan total tadi kan. Total gitu. Totalitas, sabar, konsisten. Itu dua pilar yang harus dijalankan. Kalau nggak sabar, atau udah deh, pindah lagi nggak konsisten gitu. Waduh. Karena konsisten itu kan sebetulnya bukan satu jalan, tapi di dalam kekonsistenan itu tuh sebetulnya banyak ilmu-ilmu yang harus dipelajari gitu. Nah kalau misalnya lu baru belajar sampai A B C D E udah gitu ya, padahal sampai Z ya itu belum konsisten gitu. Harus kan masih ada F, G, H, I, J, K gitu. Akhirnya bisa jadi konsisten gitu. Kayak gitu. Perbincangan yang sangat luar biasa Kang Arman. Terima kasih Kang. Saya sendiri juga mendapatkan sesuatu yang insight yang berbeda dari Arman Maulana, padahal udah sering bertemu ya. Dan mudah-mudahan juga penonton bicarapagi.id juga bisa mendapatkan hal yang sama. Amin. Sekali lagi matur nuhun Kang, makasih. Semoga makin sukses dalam karir. Amin ya Allah. Dalam segala hal yang lagi ingin diraih ya. Amin. Nah, sahabat bicarapagi.id, itulah perbincangan saya dengan Arman Maulana, vokalis Gigi yang sangat luar biasa fenomenal.
Satu hal yang bisa saya simpulkan dari perbincangan ini adalah bahwa kalau kita ingin sukses, kita bisa memulainya dengan melakukan sesuatu yang berdasarkan passion atau apa yang kita cintai. Love what you do. Dan yang terakhir, kita harus total menjalankannya sampai kita berhasil. Sahabat Bicara Pagi.id, mudah-mudahan bermanfaat pembicaraan ini. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman lainnya sehingga sedari pagi kita bisa mengisi nutrisi di dalam otak kita. Say good morning to your mind.